tadi, bahwa tidak setiap mendung itu hujan. Itu maksudnya. Jadi kita sudah punya teori ini, ya. Jika mendung hujan. Dari mana pemahaman hipotesis itu? Dari fakta. Diturunkan menjadi teori, menjadi hipotesis. Tapi ternyata di lapangan banyak kejadian sudah mendung tapi tidak turun hujan. Hipotesis yang tadi benar, tetapi kasus ini juga benar. Maka muncullah teori baru. Apa teori barunya? Teori barunya ternyata tak selamanya mendung itu kelabu dan tidak selamanya mendung itu hujan. Maka muncullah teori baru. Itulah penelitian namanya. Jelas? Jelas. Jadi nggak ada yang salah. Ya, jadi nggak ada yang sama, nyalakan alam. Melahirkan teori baru ya. Contoh, setiap benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh, betul nggak? Betul. Muncullah teori gravitasi, betul? Betul. Apakah teori itu berlaku di ruang hampa udara? Tidak, Pak. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Salah teori atau salah fakta? Nggak salah dua-duanya. Nggak salah dua-duanya. Memunculkan teori baru. Maka munculkan teori baru yang ada di... Ya, berarti teori baru itu memunculkan bahwa dalam ruang yang hampa, maka hukum gravitasi maka tidak berlaku. Jelas? Jelas. Clear Mantap, maksudnya mantap. ya? Jadi, fakta di satu sisi benar, tetapi teori juga tidak bisa kita salahkan. Maka muncullah teori-teori baru. Itulah dalam teori-teori dinamika sosial itu seperti itu. Kan dulu sudah pernah belajar, kan di semester 1 teori filsafat dan teori komunikasi. Oke, kemudian menggunakan ukuran objektif, jadi bukan berdasarkan perasaan orang. Contoh misalnya begini, kalau Anda meneliti secara kualitatif wawancara, jangan pernah sekali-kali menafsirkan bahasa Anda. Ya, contoh misalnya begini, Anda meneliti Ahmadiyah, ya, kata Anda di wawancara, menurut orang Ahmadiyah yang Anda wawancara itu, bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir, tetapi Mirza Ghulam Ahmad. Lalu karena Anda berlatar belakang NU, lalu Anda mengatakan, ini pendapat sesat dan sudah murtad. Jadi salah penelitian itu. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Cahayana weh. Jadi dalam penelitian itu, jangan menggunakan logika-logika perasaan secara subjektif kita yang kemudian melahirkan pembiasan terkait dengan fakta kebenaran. Kalau Anda meneliti orang gila, semakin gila apa yang Anda temukan, semakin benar dengan benar aja jelema gelo, gitu. Ngerti maksudnya? Kalau Anda meneliti si A, semakin hasil penelitian Anda, semakin Anda dianggap murtad ke NU. Tetapi semakin benar menurut kacamata si A. Nah, persoalannya sekarang banyak orang meneliti fenomena yang lain dengan kacamata yang berbeda. Orang meneliti Ahmadiyah, kacamata MUI atau pegawai murtad yang sesat. Ngerti? Jadi kalau Anda ingin meneliti misalnya ada orang yang melakukan pesta hajat laut, cek pemahaman orang Islam itu adalah syirik, tapi cek mereka mah tidak syirik. Itulah fungsi penelitian. Jadi penelitian itu mengungkap latar belakang di balik fenomena-fenomena yang ada. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian subjektif. Semakin subjektif pendapat subjek, semakin benar dengan benar aja subjek. Jelas maksudnya nih? Ya, seperti misalnya Anda wawancara ke Kampung Duku atau Kampung Cirende di Cimahi. Lalu kata tokoh Cirende di sana bahwa Allah itu menciptakan manusia pertama bukan Nabi Adam, tapi Eyang Cirende. Nah, Eyang Cirende terus buka anak, Adam, Nabi Idris. Di Mama Cirende kayaknya sebenarnya mama, jadi lain di Nabi Adam. Semakin pemahaman itu dianggap berbeda secara diametral dengan pemahaman mainstream, semakin benar dengan benar aja orang Cirende. Ngerti? Cuma kadang-kadang orang meneliti Cirende dengan kacamata sejarah awal. Jadi Anda salah. Sama seperti orang meneliti Ahmadiyah dengan kacamata NU, tetap salah, murtad, sesat, keluar dari Islam. Jelas maksudnya?
Makanya dulu pernah ada yang cukup memprihatinkan kasus yang Milkul Yamin, pernah dengar ya? Yang Abdul Aziz, yang Yogyakarta itu. Yang nikah sejenis itu. Bukan nikah sejenis, artinya bisa apa namanya, ya bisa memiliki perempuan tanpa kata nikah dengan istilah Milkul Yamin. Dulu kan sempat ramai kan, bahkan seperti persekusi, kasihan juga. Kan sampai-sampai rektor dan yang meneliti ini harus minta maaf umat Islam. Coba bayangkan sampai sejauh itu. Padahal yang dia teliti adalah pemikiran seorang Sa'du terkait dengan Milkul Yamin. Jadi semakin dia mengikuti pendapat si Sa'du, semakin sesat. Cek pemahaman logis, cek pemahaman umum. Tapi semakin objektif dalam kacamata penelitian. Ya sama tadi, kalau Anda meneliti orang gila, semakin gila apa yang Anda temukan dari orang gila itu, semakin benar cek penelitian, karena Anda meneliti orang gila. Tapi kalau Anda meneliti orang gila dengan kacamata orang benar, orang normal, ya salah penelitian itu. Seperti yang tadi, contoh, ketika saya menemukan misalnya teori setiap mendung hujan, ternyata faktanya tidak begitu, Anda menyalahkan Allah, menyalahkan teori. Ngerti maksudnya nih? Jelas ya? Oke. Siap. Kemudian yang berikutnya, untuk penelitian kuantitatif, dia biasanya menggunakan ada istilah kuantifikasi. Di dalam penelitian kuantitatif, walaupun saya nggak tahu apakah ada nanti yang meneliti kuantitatif atau tidak, itu ada data 4 biasanya di sini. Ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, ada data rasio. Sekali lagi, ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Ya. Dalam bahasa penelitian secara sederhana menggunakan istilah nominal ranking dengan rating. Tapi dalam bahasa penelitian secara umum dikenal dengan 4 istilah ini. Ada nominal. Contoh Roni misalnya. Badai 100, badai 5.000, 50.000, 100.000, selama bahwa itu uang namanya nominal. Ya. Ngerti maksudnya? Mau laki-laki, mau perempuan, selama dia manusia namanya nominal. Ngerti maksudnya? Mau SD, mau MI, selama itu sekolah dasar namanya nominal. Mau SMP, mau sanawiyah, selama setara itu kelas menengah pertama disebutnya nominal. Mau kaya, mau miskin, selama itu menyangkut status sosial namanya nominal. Jelas nggak nih? 1 sampai 10 namanya nominal tuh. Ngerti? Paham ya? Mau ITB, mau UIN, mau UNPAD, selama itu perguruan tinggi namanya nominal. Clear nih? Yang kedua ada yang disebut dengan data ordinal. Kalau data ordinal 1 sampai 10 nominal kan? Tetapi bahwa 1 lebih tinggi dibandingkan dengan 2 itu namanya ordinal. Ngerti maksudnya? Ya, sudah terolah. Bukan sudah terolah. 1 dengan 2 tinggi mana? 2. Besar. Tinggi. Saya Oh, tanya. tinggi. Pasti 1. 1. Ngerti nggak maksudnya nih? 1, Lanjut. 2, 3, 4, 5, berarti kan ke bawah kan? Oh ya, Tertinggi apa? 1. 1. Kalau terbanyak, nanti lebih banyak 2. Ngerti maksudnya nih? Iya. Ya, Pak. Itu namanya ordinal tuh. Jelas? Paham nggak nih? 1 sampai 10, setiap namanya angka, selama dia angka, namanya nominal. Tapi bahwa 1 lebih tinggi dibanding dengan 2, namanya ordinal. Bahwa 5 lebih banyak dibanding dengan 4, namanya ordinal. Ordinal. Oke? Jelas Ya. nih? Kalau interval, 1 ke 5 terhalang berapa, Roni? 3, 4. 2, 3, 4. Berarti 4. di situ ada interval, ada jarak. Ya. Ngerti maksudnya? Iya. 1 sampai 10 selama ini angka namanya nominal, ngerti? Nominal. Paham? Iya. 1 lebih tinggi dibanding 2 namanya Ordinal. ngerti? Iya. Paham? 1 ke 5 terhalang berapa?
4, namanya interval, jarak. Clear? Bisa dipahami ini? Ya, Oke. bisa Pak. 10 teh, 2-nya 5 kali, betul? Mohon. Betul nggak? 10 teh, 5-nya 2 kali. Itu Betul. namanya rasio. Iya. Saya punya uang 10.000 selembar, sama dengan saya punya uang 5.000 2 lembar. Ngerti maksudnya nih? Ya, Rasio. rasio. Ini berat badan Anda berapa? 80. 80 setara dengan 1 karung beras. Ya, Rasio namanya. rasio. Jelas? Jelas. Bisa dibedakan nih antara nominal, Ordinal, interval, dan rasio. Ngerti maksudnya? Ya. Paham ya? Kasih contoh lagi, Pak. Bagi mereka yang menggunakan penelitian kuantitatif, tidak mesti harus menggunakan rank Spearman, Kruskal-Gamma, Z-score. Pahami dulu datanya apa. Kalau Anda mempelajari misalnya, contoh ya, pengaruh motivasi terhadap partisipasi. Data apa itu? Rasio Pengaruh misalnya. motivasi terhadap partisipasi atau prestasi. Motivasi kerja, prestasi kerja. Logikanya, semakin tinggi motivasinya, maka semakin tinggi prestasinya. Prestasinya. Disebutnya data apa? Rasio bukan. Rasio apa perbandingan? Rasio bukan. Salah. Bisa ngalarti, Harus banyak contoh kan. Ordinal bukan Pak? Tadi udah dikasih contoh, ordinal. Nominal jelas. Saya kasih contoh lagi. Anda meneliti tentang motivasi terhadap prestasi. Ini penelitian kuantitatif ya. Walaupun jarang mahasiswa meneliti kuantitatif dan bahasa yang statistik, padahal lebih mudah sebenarnya. Begini, saya meneliti motivasi. Motivasi itu ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ada yang tinggi motivasinya, ada yang sedang, ada yang rendah motivasinya. Jelas nggak? Ordinal kalau gitu ya. Clear maksudnya, ngerti? Ya. Berarti variabel X-nya Ordinal. pasti paham nih. Ya. Sekarang prestasi itu ada yang tinggi, prestasinya ada yang rendah, ada yang sedang. Disebutnya? Ordinal. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi X-nya ordinal, Y-nya ordinal. Cari rumus yang menggunakan data ordinal. Paham nggak maksudnya? Jadi rumus itu seperti obat. Anda sakit apa dulu? Kalau Yopi sakit pilek, nggak boleh minum Kalpanak. Ngerti maksudnya? Panuan. Jadi harus paham dulu. Jadi rumus statistik itu harus dipahami dulu. Anda menggunakan data apa? Jelas maksudnya? Ya, Pak. Saya kasih contoh yang lain. Saya meneliti tentang pengaruh latar belakang pendidikan terhadap misalnya motivasi menjadi jurnalis. Latar belakang pendidikan menjadi jurnalis. Karena hipotesisnya semakin linear latar belakangnya, maka semakin tinggi motivasinya. Hipotesisnya. Data apa itu? Interval, Pak. Kesamaan. Kan meneliti latar belakang pendidikan. X-nya nih terhadap motivasi jadi jurnalis. Hipotesisnya yang saya buat adalah semakin linear latar belakangnya, maka semakin tinggi motivasi jadi jurnalisnya. Semakin tidak linear latar belakang pendidikannya, semakin rendah motivasi jadi jurnalisnya. Rasio, Pak. Data apa itu?
Data rasio, Pak. Pan emang materi SD atau banyak apa? Atau bawa bahan terkini diajar lagi. Sehingga dianggap aneh yang baru, padahal Asli baru. Sudah lama. data apa itu X-nya? Sep. Ordinal, Pak. Ordinalnya. Latar belakang pendidikan, motivasi. Oke? Motivasi kan siga tadi, ordinal. Latar belakangnya apa? Data apa kira-kira? Depian, naon? Ya. Rasio. Latar belakang data nominal, Pak. Mana, Sep? Iya, data nominal, Pak. Latar belakang mau apa saja itu sebagai latar belakangnya gitu, Pak. Ya, karena sudah mulai paham kan begitu. Jadi latar belakang pendidikan itu namanya latar belakang disebut data nominal. Y-nya motivasi berarti data Ordinal. ordinal. Berarti cari rumus yang X-nya nominal, Y-nya ordinal. Ngerti maksudnya? Iya. Paham? Paham, Pak. Saya kasih contoh lagi. Ini ngertikan yang lain. Oke, contoh terakhir. Selebihnya Anda pura-pura ngerti loh. Harus pura-pura ngerti. Untuk ngerti. Kayak hiji-hiji. Saya meneliti misalnya begini. Tentang lamanya tinggal di satu tempat terhadap partisipasi di masyarakat. Lamanya saya tinggal di satu kompleks dengan partisipasi saya sebagai warga kompleks. Nominal ordinal, Pak. Nominal ordinal. Iya, Pak. Dari mana Anda tahu? Kalau lamanya itu kan dilihat dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu nominal. Ordinal itu kan dilihat dari tinggi rendahnya gitu, Pak. Partisipasi yang diberikannya di masyarakat bergantung dari banyaknya nominal lama dia tinggal di suatu tempat tersebut. Oke, yang lain. Lamanya tinggal seseorang di satu tempat itu berpengaruh terhadap partisipasi orang itu dalam kegiatan di masyarakat. Interval penginten, Pak, ada jarak. Nah, pakai ini. Pengintam apa? Nominal rasio, Pak. Oh, Apa, Erin? Nominal dan rasio, Pak. Nominal dan rasio. Alasannya? Karena walaupun warga baru atau lama kan sebenarnya setara menjadi warga. Jadi ya harus walaupun lama atau baru kita harus aktif bareng-bareng, Pak. Ini karena hipotesisnya begini, hipotesisnya. Semakin lama tinggal seseorang di satu tempat, maka semakin tinggi partisipasinya. Dan karena dia rendah, dan karena dia baru, sebagai warga baru, maka dia partisipasinya juga terbatas. Itu hipotesisnya, teorinya begitu. Nominal ordinal kalau gitu. Nominal ordinal. Ya, ordinal. Nah, kan tadi ada tingkatan. Kalau nominal kan tadi fenomenanya tinggal di sana, terus lagi keaktifan tingkatannya kan itu ordinal. Semakin tinggi, semakin lama dia di sana, maka semakin aktif kan gitu. Iya, itu hipotesisnya, maka diuji nanti. Ya. Ya. Berarti apa kalau begitu? Kalau saya lebih cenderung ke nominal ordinal. Rata kan lamanya tinggal. Ordinal mungkin, Pak. Alasannya apa sih? Karena lamanya tinggal berarti setiap orang kan beda-beda. Sama aja, cuman beda-beda. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Terus tadi bergantung ke partisipasinya, berarti kan bertingkat juga.
Berarti Ya. partisipasi juga ordinal, Pak. Jadi Ya. lamanya tinggal ordinal. Yang pasti lama tinggal itu adalah interval. Ya, nanti Anda mencari orang yang diberikan angket atau wawancara itu adalah orang yang tinggal 1 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, 5 sampai 15 tahun. Ngerti nggak maksudnya? Itu disebut ada jeda, data ya? interval namanya. Iya. Jadi nanti Jadi yang 1 menjadi sampai 5. populasi sampelnya itu adalah orang yang tinggal di komplek itu yang 5 tahun, yang 10, yang 15 tahun, dan 10 tahun. Oke. Iya. Itu interval. Partisipasi nanti bisa dilihat ada yang aktif, pasif, dan biasa-biasa saja. Ngerti? Itu disebutnya data ordinal. Jadi cari rumus di statistik yang X-nya interval, Y-nya ordinal. Ngerti? Paham? Ya, interval Pak tadi. Sabari kan? Nggak susah? Harus terus diasah ini. Tiasa Pak, kantun bimbingan, enggak Pak, kayak kan di pasien terang Pak. Analogi. Pokoknya mah siap dikakesak ke Bapak di awal. Ya, saya sudah jarang uji lagi di seminar dan di munakosa karena saya serahkan ke dosen. Biar saya yang ngajar, saya yang memalukan, saya nanti yang ngajar. Terus ya saya yang memberikan bekalnya, Anda yang akan diuji orang-orang. Ulah bikin kasaha cenah dosenna, goreng, jadi saya nanti yang malu. Ya. Makanya sing halus saya tanyakan dosenna. Siap. Iya, Pak. Daripada Bapak nunguji, bubuk balikan deh penelitian apa? Mending ayeuna. Mending ayeuna bubukna, Pak. Ya pokoknya siap waktosna we kanggo bimbingan, kanggo konsultasi Pak. Ya, makanya saya minta hasil dari mata kuliah itu adalah proposal yang siap seminar. Mak dong. Ya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Enggak, silakan. Kan mengenai ini nanti ke depan, Pak ya, kan kita kan nanti dibikin proposal untuk tugas sekarang gitu ya. Saya lihat informasi semalam itu kan nanti di pertemuan keempat itu kan kita harus bikin proposal gitu ya Pak, output dari mata kuliah ini gitu. Sedangkan kan ini kita semua menginginkan supaya praktis semua selesai gitu ya. Pengen nanti ini proposal ini kan betul-betul nanti untuk tesis kita gitu Pak ya. Sedangkan kan untuk tesis kita itu kan ini nggak main-main gitu. Istilahnya kan kita membutuhkan data-data, harus terjun ke lapangan gitu dan yang lain sebagainya. Otomatis kalau misalnya nanti ini kita besok-besok disuruh nanti presentasi proposal, apakah proposalnya seadanya dulu atau memang betul-betul ya inginnya mah betul-betul udah jadi full gitu Pak ya, supaya kita sudah mengerti dan paham gitu. Itu gimana Pak ya? Oke. Membuat proposal itu bukan berarti sudah penelitian, namanya juga rencana penelitian. Proposal itu kan nama lain dari rencana. Apa sih yang mau diteliti? Ya. Dan bagaimana cara menelitinya, hanya sebatas itu. Misalnya Nunung mau meneliti apa, dan bagaimana cara menelitinya, karena ketika ada pertanyaan bagaimana cara meneliti, berarti di situ ada prinsip penerapan logika penelitian, itu maksudnya. Soal bahwa nanti mau meneliti majelis taklim mana dan di mana, itu cerita Nunung nanti di lapangan. Ya, kan namanya juga belum diteliti, kan baru rencana. Baru penelitian, rencana penelitian. Saya misalnya mau meneliti Pak tentang kehidupan misalnya pemuda hijrah. Oke, apanya yang Anda teliti? Bagaimana cara menelitinya? Itu loh. Ya. Soal bahwa kemudian saya ingin meneliti Masjid Lawase, saya ingin meneliti Masjid Al-Jabar, saya ingin meneliti Masjid Agung, itu cerita yang lain. Alasan saja. Ya. Karena alasan itu akan melahirkan subjektivitas kita. Misalnya, Anda mau meneliti Tribun, silakan. Mau meneliti misalnya, katakanlah, Padar, boleh. Apa saya mau meneliti misalnya Bandung TV, silakan. Tapi selalu pilihan itu ada subjektivitasnya. Tapi cara penyajian subjektivitas itu bukan didasarkan pada subjektif, tapi pada objektivitas. Misalnya begini, saya meneliti
Tribun. Nah, di S1 rata-rata kalimatnya begini, penelitian ini mengambil lokasi di Tribun, karena kebetulan data yang dibutuhkan tersedia dan berdekatan dengan tempat tinggal penulis. Selalu gitu rata-rata. Betul nggak? Ya. Nah, Betul, untuk Pak. di S2 tidak lagi begitu kalimatnya. Kalau Anda ingin meneliti Tribun misalnya, studi ini misalnya dilakukan di misalnya Tribun Jabar. Penggunaan atau penetapan Tribun Jabar sebagai lokasi penelitian paling tidak didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Satu, Tribun Jabar adalah salah satu misalnya lembaga penerbitkan yang sudah mendapatkan award ABC dan seterusnya. Yang kedua misalnya Tribun Jabar diasumsikan sebagai satu-satunya media yang mencoba mengkonvergensi pemberitaan dari mulai cetak dan seterusnya. Jadi bahasa itu oleh kita disampaikan secara subjektif, tapi hasilnya objektif. Ngerti maksudnya? Anda meneliti misalnya pesantren Al-Falah, kenapa kok tidak pesantren Jombang, kenapa tidak pesantren Tor misalnya? Kenapa Anda menggunakan Al-Falah? Bukan karena kebetulan penulis ikut mengabdi di situ, atau karena laporan kerja. Ya. Penelitian saya mengambil lokasi di Kementerian Agama Kota Bandung, karena kebetulan penulis sebagai salah seorang staf penyuluh di Kota Bandung, bukan karena laporan kerja, lain penelitian. Kalau Anda ingin menyampaikan misalnya di Kota Bandung, jelaskan. Penelitian ini mengambil lokasi misalnya di Kementerian Agama Kota Bandung. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan. Satu, Kementerian Agama Kota Bandung adalah satu-satunya institusi yang mendapatkan misalnya ABC dan seterusnya. Yang kedua, Kementerian Agama Kota Bandung didasarkan karena dan lain-lain seterusnya. Jadi objektif cara menyampaikannya. Penelitian lokasi disampaikan misalnya di SMA, misalnya Tridharma, karena kebetulan penulis juga sebagai salah seorang unsur pengajar di situ, karena laporan, nanti ya. Jadi bukan itunya yang ditonjolkan, tetapi kenapa Anda di situ, kenapa tidak di sini? Kenapa Kompas yang Anda pilih? Kenapa tidak Trans TV yang Anda pilih? Memilih antara Kompas dengan Trans TV harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan objektif. Jelas. Jadi bukan karena Anda sebagai orang di situ, bukan karena sebagai pengurus, kebetulan penulis bekerja di situ, karena lain penelitian. Ya. Misalnya Nunung, misalnya kata jadi salah seorang tenaga pengajar, misalnya di Madrasah Aliyah X, lalu membuatlah judul penelitian, misalnya katakanlah pembinaan keagamaan di kalangan siswa di misalnya SMA Negeri Cincangkeling. Alasannya karena kebetulan penulis adalah salah seorang staf pengajar agama di situ. Kadang ada program kerja. Harus dijelaskan. Misalnya dipilihnya sekolah ini didasarkan atas pertimbangan misalnya pola pembinaan keagamaan yang bersifat intensif dan terpadu sudah dilakukan sejak awal, bahkan sudah berjalan lebih dari 50 tahun. Yang kedua misalnya banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler. Yang ketiga terus gitu. Jadi objektif cara menyampaikannya. Jadi bukan karena kebetulan kerja, bukan karena kebetulan mengabdi, bukan karena dekat dengan tempat tinggal, tapi harus ada alasan tertentu. Begitu ya? Baik, Pak Nuhun. Yang lain? Ini baru satu slide. Saya lanjut. Oke, ciri-ciri metode ilmiah. Pertama, kritis, logis, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian bersifat objektif, ya tentu harus dihindari betul kalimat-kalimat subjektif seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian konseptual, dan kemudian berbasis pada empirik, berbasis pada fakta-fakta di lapangan. Walaupun fakta di lapangan itu bisa berdasarkan buku atau bahan bacaan, kalau ada menggunakan studi pustaka, atau misalnya fakta-fakta yang bersifat paid research, penelitian lapangan. Nah, secara umum penelitian ilmiah termasuk tesis ini pertama bersifat purposiveness. Ya, ada fokus yang jelas. Fokus yang Anda teliti apa? Kemudian rigor, artinya memiliki ketelitian yang sangat kuat, termasuk juga memiliki desain metodologi yang baik. Jadi kalau Anda menggunakan metodenya studi kasus,
Kalau Anda menggunakan metode kualitatif, maka cara kerja dari mulai menentukan tempat sampai analisis data harus mengikuti cara kerja itu. Jadi kalau disebutkan dengan metode itu, Roni, seperti alat potong. Tahu kan alat potong? Ada kapak, ada gunting, ada silet, ada pisau, ada gergaji. Semuanya alat potong. Cara kerjanya sama tidak? Beda. Fungsinya Pasti sama. maksud. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda menggunakan, saya akan menggunakan metode gunting. Berarti yang harus Anda pahami adalah benda apa yang Anda gunting dan bagaimana cara kerja menggunting. Jelas. Kalau Anda menggunakan metode saya adalah metode studi kasus, berarti Anda harus paham apa yang distudinya, apa data-data yang dibutuhkannya, bagaimana cara mengumpulkan datanya, bagaimana cara menganalisis datanya menurut studi kasus. Jelas maksudnya? Saya menggunakan metode misalnya kuantitatif atau korelasi. Berarti kalau Anda menggunakan metode korelasi, pertama, jelas apa yang akan dikorelasikannya. Yang kedua, data apa yang Anda butuhkan, bagaimana cara mengumpulkan datanya, termasuk bagaimana cara menganalisis korelasi itu. Jelas. Pak, saya ingin metode misalnya studi kasus, boleh studi kasus, atau fenomenologi, boleh fenomenologi. Harus dipahami dulu berarti bagaimana cara mengumpulkan datanya, siapa yang akan menjadi sumber informannya, bagaimana cara menentukan informannya, bagaimana cara menganalisis datanya, termasuk bagaimana cara menarik kesimpulannya menurut fenomenologi. Jadi fenomenologi, studi kasus, korelasi, itu pisau, golok, gergaji, silet, gunting. Jadi masing-masing alat potong, tapi cara kerjanya berbeda. Jelas ya? Jadi kalau metode itu adalah alat potong, kalau teori itu adalah obat dalam penelitian. Kan soal menggunakan teori ya. Tenunung teorinya apa? Nah kalau teori berarti obatnya apa? Jadi kalau Anda sakit mata berarti menggunakan obat mata. Kalau Anda sakit pinggang maka obat sakit pinggang. Kalau Anda misalnya batuk maka minum obat batuk. Nah selama ini pembelajaran di S1 saya ingin koreksi. Anda belajar teori hanya sebatas teori, tapi kadang-kadang teori tidak tahu bagaimana cara menggunakan teori. Buku asep hati, panuan, ya. Dan kalau minum OBH atau mau cager meureun. Ya. Ah iya kenapa kan ieu obat? Obat sarua. Soalnya sarua kapan lagi diinum. Sehat mau kira-kira batuk moal. Jadi walaupun obat merah disebut obat merah tidak bisa diminum. Walaupun sama-sama cair seperti OBH. Karena ada peruntukannya. Jadi tidak semua teori bisa dipakai untuk memecahkan semua masalah karena teori itu siga obat. Naon anu diobatinya. Kalau Anda sakit perut, maka minum obat apa? Kalau Anda misalnya sakit mata, maka menggunakan obat apa? Kalau Anda misalnya sakit kulit, maka menggunakan obat apa? Walaupun semua obat, tapi masing-masing punya indikasi dan penekanan yang berbeda-beda. Itu namanya teori. Ari metode mas siga alat potong gitu loh. Jelas bedanya nih? Jelas, Pak. Oke. Alat potong. Testability, ada prosedur pengujian hipotesis yang jelas. Jadi ada ukur yang terukur. Jadi hipotesis itu tidak selalu terdapat pengaruh, terdapat hubungan, belum tentu. Kan selama ini kan rata-rata lamun aya hipotesis terdapat pengaruh antara anu ke anu, belum tentu. Bisa jadi misalnya semakin X, semakin Y. Gitu kan? Tidak selalu terdapat pengaruh. Kalau misalnya begini, suami ke istri kira-kira pengaruh atau hubungan? Saya tanya. Tenunung. Hubungan, Pak. Suami ke istri hubungan atau pengaruh? Hubungan. Hubungan, Pak. Hubungan. Hubungan. Oke. Kalau pendidikan kepada kompetensi, kepada kemampuan, itu kira-kira disebutnya hubungan atau pengaruh? Pengaruh, Pak. Efektif gitu, Pak. Oke. Latar belakang pendidikan misalnya dengan keahlian, itu disebutnya apa? Pengaruh atau hubungan? Hubungan, Pak. Hubungan. Pengaruh.
Belum ngerti juga soal kayak gini. Kita lagi 2 slide itu belum. Karena ini ada 15 nih. Gini bedanya. Kalau membicarakan hubungan itu adalah satu rumpun. Itu hubungan tuh. Ngerti nggak? Oh, Kalau dengan istri. suami istri itu satu rumpun. Hubungan. Nggak boleh pengaruh. Ngerti? Iya. Paham nih ya? Paham. Sederhana Satu rumpun. sebetulnya. Iya, betul. Jadi kalau berbicara satu rumpun, satu bangunan, itu namanya hubungan X dengan Y. Maka kalau hubungan semakin. Ngerti nggak maksudnya? Semakin tinggi perhatian seorang suami, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan dan sayang seorang istri. Itu hubungan namanya, bukan pengaruh. Paham maksudnya? Iya, Pak. Ya, satu Tapi rumpun. kalau sudah berbicara pengaruh, antara X dan Y bisa jadi 2 aspek yang berbeda. Bisa mempengaruhi atau bisa dipengaruhi. Ngerti maksudnya? Orang sukses belajar itu bisa jadi pengaruhnya karena ekonomi, bisa jadi dipengaruhi karena pacar, bisa dipengaruhi karena situasi pandemi, dan macam-macam. Itu di luar sistem kita. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Maka disebutnya pengaruh. Oh, Harus hati-hati kalau Anda menggunakan judul kuantitatif, hubungan pasti dengan, pengaruh pasti terhadap, kalau peran pasti dalam. Oh. Boleh diulang, Pak? Boleh diulang, Pak? Sekali lagi, Diulang sama Bang Aji. ya ini Anda harus paham itu bukan hanya kelompok pribadi. Ada yang mau jadi dosen, jadi ngajar, nanti jangan sampai memalukan nanti. Ya, sekali lagi saya ulang nih, Iya, Pak. Siap. kalau hubungan dengan hubungan X dengan Y, ya, itu kuantitatif. Kalau pengaruh X terhadap Y, awas jangan pengaruh dengan, salah tuh. Pengaruh ketampanan seseorang misalnya dengan kumis baplang, nggak ada. Ya, dari Aji Anda jangan salah tanya. Jadi bukan itu. Tapi kalau peran dalam, awas, peran X dalam Y. Yang ingin saya tekankan sekali lagi, kalau Anda menggunakan judul peran, itu pastikan yang Anda teliti adalah benda hidup, bukan benda mati. Kalau Anda meneliti benda mati, namanya bukan peran, tapi fungsi. Jelas nggak? Pulpen ini bisa saya pakai untuk menulis. Ini berperan, berfungsi. berfungsi. Fungsi, Pak. Jelas maksudnya? Jelas, Pak. Kalau Anda meneliti peran mahasiswa, fungsi mahasiswa. Peran mahasiswa. Banyak makannya. Mahasiswa. Hah? Peran mahasiswa, fungsi mahasiswa. Kebanyakan. Break. Di sini dikurangin. Oke, ada peran mahasiswa, fungsi mahasiswa. Peran kiai, fungsi kiai. Peran kiai. Peran kiai. Peran kiai. Peran kiai. Ya. Oke. Fungsi TV atau peran TV? Fungsi TV. Fungsi TV, Pak. Fungsi TV. Fungsi. Pak. Fungsi internet atau peranan internet? Fungsi. Fungsi. Peranan. Peran. Fungsi. Fungsi. Fungsi, Pak. Internet benda. Internet udah Mati. kan? Paham nggak ini maksud saya nih? Sekali Ya. lagi, peran itu hanya digunakan untuk menuju kepada benda hidup. Benda hidup. Seperti, Ya. ya, benda hidup itu orang. Ya, terserah orang itu punya jabatan apa, mau ustadz, mau presiden, mau gubernur, mau wali kota, mau lurah. Selama bahwa dia adalah benda hidup, disebutnya peran. Ngerti maksudnya?
Nanti Pak. Kalau fungsi ditujukan kepada benda mati, apapun yang namanya benda mati, mau internet, mau media, mau handphone, mau TV, mau radio, mau apapun termasuk kamera, pasti disebutnya fungsi. Ketika tidak berjalan, maka disebutnya tidak fungsional namanya. Ya, tidak berfungsi. Hanya kiai tidak fungsional, maunya kiai tidak fungsional. Apa saya tidak berperan? Perannya nakut apa? Iya, laptop saya juga tidak berperan. Saya tidak bisa ikut kuliah, Pak. Kebetulan laptop saya lagi tidak berperan. Maunya tidak berperan. Tapi suka ada yang peran dan fungsi, Pak. Gimana Nah, itu? itu berarti belum apal, berarti dia belum tahu. Ya, kalau belum tahu nggak apa-apa. Kita doakan saja kembali ke jalan yang lurus. Pakai imbuhan peranan, Pak. Iya, betulnya Oh, banyak berarti yang Pak ambigu selama bahasa ini. gimana Mangga Karundi? Iya, banyak yang ambigu gitu kan. Peran dan fungsi tidak tahu ditujukan untuk siapa-siapanya gitu. Ya, Sagaya mudah-mudahan dengan pembelajaran Pengaplikasian katanya itu kadang. Iya, makanya justru dengan pembelajaran seperti ini jadi tahu persis, gitu. Jadi paham kan, mana penempatan dan peruntukan. Kalau Anda meneliti orang, berarti jangan menggunakan fungsi. Fungsi mahasiswa dalam gerakan perubahan sosial. Nggak Biru ada. ya, Ya, ada berperan. peran. Ya, dosen berfungsi. Kalau spidol bukan berperan, tapi berfungsi. Ya. Infokus itu berfungsi. Kalau tidak bisa dipakai, namanya tidak fungsional. Bukan tidak berperan. Enggak, ini saya kuliah hari ini, Pak, betul-betul tidak berperan, Pak. Laptop saya, lagi hang. Hanya laptop berperan. Orangnya yang tidak berperan, hadir ke kuliah, namanya tidak berperan. Kalau laptopnya tidak berfungsi. Jadi, istilah fungsi itu digunakan dan diperuntukkan kepada benda mati, sementara peran dialamatkan kepada benda hidup. Awas, jangan keliru nih, sejak dari sekarang. Ya. Isi nanti Anda jadi dosen atau jadi apa, membimbing mahasiswa jangan sampai hal. Kemudian replicability bisa diulang di kasus yang sama. Misalnya fenomena di satu tempat, di Cileunyi akan sama terjadi di Bandung. Di Bandung akan terjadi di Cirebon. Cirebon pun sama dengan di Jakarta. Jadi disebut dengan replicable. Kemudian objectivity, berdasarkan fakta, ya, yang tidak bersifat subjektif. Kemudian generalizable, ya, bisa digeneralisir hasilnya. Artinya semakin luas cakupan penggunaan hasilnya, maka semakin berguna. Kemudian presisi, memiliki tingkat kedekatan dengan peluang yang terjadi estimasi ini. Kemudian juga adalah parsimoni, artinya memunculkan kesederhanaan dalam permasalahan dan penelitian. Oke, saya lanjut. Karakteristik tesis. Secara sederhana, tesis itu pertama adalah berfokus pada kajian yang tercakup pada disiplin bidang ilmu. Ya, karena kita bidang KPI, komunikasi dan penyiaran staff, maka tesis kita adalah diatur dan wadahi dalam ketentuan-ketentuan ilmu yang terkait dengan KPI. Yang kedua bersifat inter dan atau multidisiplin. Itulah bedanya penelitian di S2 dan di S1. Kalau S1 monodisiplin, kalau S2 inter atau multidisiplin, S3 itu sudah transdisiplin namanya. Harus ada 4 nih. Ada monodisiplin, ada multidisiplin, ada interdisiplin, ada transdisiplin. Jelas nih? Saya jelaskan satu persatu supaya lebih paham. Yang dimaksud dengan monodisiplin ini adalah mengkaji satu fenomena berdasarkan satu ilmu. Disiplin. Namanya mono. Saya meneliti tentang fenomena kemiskinan. Kemiskinan menurut ekonomi adalah orang yang hidupnya di bawah standar sejahtera. Itu namanya monodisiplin. Jelas nggak nih? Paham ya? Jadi monodisiplin itu adalah mengkaji dan mengamati fenomena tapi dengan disiplin ilmu yang satu. Kalau multidisiplin
meneliti kemiskinan dilihat dari ilmu agama, sosial, politik, ngerti nggak maksudnya? Budaya, hukum. Fenomena miskin, tetapi miskin bisa diartikan oleh beragam ilmu, itu namanya multidisiplin. Ngerti? Yang ketiga ada yang disebut dengan interdisiplin. Kalau interdisiplin lewat ilmu, lintas ilmu. Tadi miskin kalau pengertian ekonomi adalah orang yang tidak punya apa-apa, betul? Itu kata ekonomi. Ya. Tapi kalau kata interdisiplin, kalau kata agama, pengertian miskin artinya apa? Orang yang berhak menerima zakat. Dalam pengertian agama, orang yang miskin adalah orang yang mental imannya lemah. Walaupun dia kaya, tapi dia masih korupsi dan imannya lemah, maka dia bermental miskin. Ngerti? Jadi pengertian miskin itu menurut kacamata ilmu agama bukan itu. Kalau menurut politik artinya apa miskin itu? Miskin adalah menurut kacamata ilmu politik adalah fenomena sosial yang didasarkan atas kebijakan-kebijakan politik yang menyengsarakan rakyat. Jadi miskin dalam pengertian politik itu berbeda. Itu namanya inter. Saya kasih contoh sederhana lah, lebih mudah. Misalnya di sekolah, guru itu menjelaskan tentang kentut. Kata guru kesenian, kentut adalah bunyi yang diawali dengan nada huruf K. Cek guru kesenian. Ya. Sementara kata guru PAI, kentut adalah salah satu faktor yang membatalkan wudu dan sholat. Betul nggak? Betul. Kata guru IPS, kentut adalah salah satu faktor yang bisa melahirkan konflik sosial. Kata guru PPKN, kentut adalah ciri menunjukkan orang yang karakternya rendah. Kata guru geografi, kentut akan mengikuti arah mata angin, baunya. Betul. Kata guru kimia, kentut adalah bunyi yang dikeluarkannya sedikit, tapi daya ledaknya bisa satu kelas. Jadi, pengertian kentut menurut ilmu yang berbeda-beda itu namanya interdisiplin namanya. Ngerti? Paham, Is? Kalau dikaitkan dengan ini, obat gitu kan, teorinya berarti obatnya banyak, karena memang fenomena yang dilihatnya banyak gitu. Iya, tapi kan ada fenomena yang lebih spesifik, yang lebih menonjol. Misalnya kalau lihat tabrakan, kan tidak lihat supirnya. Kan? Kalau Anda misalnya menelihat supirnya, ya berarti yang lain diabaikan. Berarti yang diteliti supirnya. Kalau yang diteliti adalah mobil yang rusaknya, berarti mobil yang rusaknya. Supir diabaikan. Ah, Pak, saya mah meneliti justru jalannya. Berarti jalan yang diteliti. Mobil supir diabaikan. Saya meneliti korbannya, tergantung apanya. Itu yang disebut dengan fokus penelitian itu di situ makanya. Ya. Saya bicara HP. Nih, bicara HP. HP ini bisa saya teliti dengan ilmu yang berbeda-beda, Roni. Saya bisa meneliti HP ini dengan kacamata dakwah. Kata dakwah bahwa HP adalah alat dakwah. Kata politik adalah alat untuk mendapatkan dukungan politik. Kata ekonomi adalah HP yang bisa dijual kapan saja untuk mendapatkan uang. Ngerti? Kata sosial, HP adalah alat untuk menunjukkan status sosial seseorang. Jadi tentang HP, tetapi apa yang kita teliti dari HP itu tergantung apa yang akan jadi fokus. Jelas? Saya meneliti masjid, apanya yang diteliti di masjid itu? Kalau Anda meneliti bangunannya, berarti menggunakan teori-teori tentang bangunan, Roni, gitu maksudnya. Tapi kalau Anda meneliti masjid itu adalah takmirnya, kegiatan pemberdayaannya, jangan melihat dan mengukur pengurus dan bangunannya. Ya, menggunakan teori tentang kegiatan. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau Anda ingin melihat misalnya bagaimana manajemen pengelolaan masjidnya, berarti manajemen teori manajemen pengelolaannya. Paham maksudnya? Jadi jangan bawa-bawa soal harga, soal bentuk, soal afiliasi.
Jadi kalau saya membicarakan handphone, tapi yang saya bicarakan adalah aplikasi, maka saya abai dengan merek, abai dengan harga, abai dengan segala macamnya. Ya aplikasinya saja yang saya teliti. Berarti saya menggunakan teori aplikasi. Nggak sulit kan? Oke. Yang keempat, ada yang disebut dengan transdisiplin. Kalau transdisiplin ini adalah gabungan dari dua ilmu yang menjadi satu, hilang menjadi satu ilmu. Itu namanya transdisiplin. Itu biasanya di tingkat S3, doktoral. Psikologi dan komunikasi, dua ilmu yang berbeda kan? Komunikasi dan politik, dua ilmu yang berbeda. Tapi kalau sudah jadi komunikasi politik, kalau sudah jadi psikologi komunikasi, namanya sudah transdisiplin, itu namanya. Paham? Paham, Pak. Sosiologi adalah, agama adalah, tapi kalau sosiologi agama adalah Transdisiplin. namanya transdisiplin. Rumah adalah, sakit adalah, tapi kalau rumah sakit adalah transdisiplin. Kata majemuk namanya. Filsafat adalah, ilmu adalah, tapi kalau filsafat ilmu adalah. Filsafat adalah, komunikasi adalah, filsafat komunikasi adalah, itu namanya transdisiplin. Jelas? Bisa dipahami nih, nggak terlalu cepat saya bicara. Jadi kalau transdisiplin mah sudah disebutnya menyatu gitu ya. Sudah menggabungkan dua disiplin ilmu dan hilang di antara keduanya menjadi ilmu yang satu. Makanya kemarin ketika Anda belajar psikologi komunikasi, tidak psikologi adalah komunikasi adalah, tetapi sudah jadi psikologi komunikasi adalah. Termasuk yang kemarin mungkin Pak ya, sosiologi, antropologi, Ya, komunikasi. sudah bukan lagi sosiologi adalah, antropologi adalah, komunikasi adalah, tetapi sosiologi, antropologi, komunikasi adalah. Itu namanya sudah transdisiplin. Jelas ya? Sudah melalui tahap ini berarti ya, keilmuan sudah menjadi ilmu, bukan hanya sekedar pengetahuan gitu ya. Kalau sudah tahapan itu, sudah terverifikasi dan terkonfirmasi. Oke, kemudian pengujian empirik terhadap posisi tertentu, kemudian menggunakan data primer, dan juga ditunjang oleh data-data yang sekunder. Data primer, kalau Anda meneliti masjid, berarti data primernya masjid. Data sekundernya berarti artikel-artikel atau tulisan-tulisan tentang masjid. Jangan terpisah, jangan terbalik. Kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Ya, makanya seperti yang saya katakan tadi, tidak ada istilah kata-kata kita, saya, aku. Dalam hal ini, saya sebagai peneliti atau karena itu lain tesis. Jadi kalau Anda masih menggunakan kata-kata penulis, penyusun, peneliti, kita, saya, aku, kami, berarti namanya bukan tesis, tapi cerpen. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, gimana caranya, Pak? Ubah kalimatnya, tapi tidak menghilangkan substansinya. Makanya cara membuat tesis itu, kenapa tesis itu menjadi sangat mahal nilainya 10 SKS? Karena dia menggabungkan 3 keahlian. Mikir, nulis, ngomong. Makanya mahalnya orang menjadi magister itu adalah ada orang yang bisa mikir tapi tidak bisa ngomong. Ada orang yang pintar ngomong, bisa nulis tapi tidak bisa mikir. Ada orang yang mikirnya bagus, nulisnya juga bagus, tapi lama ngomong baca perot. Nah, untuk menjadi magister itu diantaranya adalah Anda harus bisa paham tentang apa yang Anda pikirkan, ditulis supaya orang lain paham, dijelaskan oleh orang lain sampai orang lain ngerti. Makanya sebetulnya pembelajaran yang paling berat itu adalah kalau sekarang Roni ngerti apa yang saya jelaskan, pertanyaannya bisa nggak Anda menjelaskan ke orang lain tentang materi ini dengan cara Anda sampai orang lain ngerti. Jadi bukan hanya sekedar paham menerima informasi dari saya, selesai setelah itu.
Yang paling sulit itu adalah kalau Anda sekarang mengerti apa yang saya jelaskan, pertanyaannya bisa nggak Anda menjelaskan materi yang sama kepada orang lain sampai orang lain ngerti, tapi dengan cara Anda yang berbeda. Jelas? Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi beban berat. Kenapa tesis itu memadukan 3 keahlian? Karena dia di situ bukan hanya sekedar melatih berpikir menggunakan pendekatan filsafat ilmu, tapi juga melatih oral, karena nanti diuji orang, dan menulis. Karena kadang-kadang ada yang ngerti kenapa teman bapak tapi kalau ditulis ngerti gimana mimitina itu. Ada yang suka begitu kan? Sampai kadang-kadang ada yang bimbingan ke saya direkam, omongan saya itu segala macam. Tapi kalau sudah masuk lagi di depan laptop, kalau mau diketik, bingung Pak, dari mana lagi mulainya gitu. Ya karena tadi itu, karena tesis memadukan 3 keterampilan secara sekaligus, berpikir, menulis, dan bicara. Nah, lalu bagaimana supaya kita ini punya keahlian 3 ini berjalan? Biasanya dilatih dengan membuat tugas, mempresentasikan, itu di antaranya adalah memadukan latihan 3 ini. Sebetulnya lama gitulah kalau buka kartunya. Kalau saya buka kartu, kenapa orang setiap kuliah harus ada tugas? Kenapa harus ada presentasi? Jadi membuat tugas, mempresentasikan adalah cara Anda melatih dan mengasuh tentang 3 keahlian yang tidak ada mata kuliahnya. Melatih berpikir, melatih berbicara, melatih mendebat, melatih bertanya, melatih menyampaikan pendapat, melatih mempertahankan pendapat, kemudian membuat tulisan. Itu adalah latihan-latihan untuk bagaimana kita membiasakan mengkolaborasi antara bidang keahlian yang berbeda tadi. Mikir bagus, ngomong juga bagus, tulis juga bagus. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang sedikit ngedumel gara-gara banyak tugas, berarti dia belum bisa menerima fakta untuk bisa belajar. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan, sebelum saya lanjut. Saya lanjut. Oke, dalam epistemologi Islam itu dikenal ada istilah 3 metode. Ini saya kaitkan dengan kajian keislaman supaya ada wawasan yang berimbang. Hanya barat saja. Dalam metode epistemologi Islam itu dikenal ada 3 metode ilmiah. Ada yang disebut dengan metode tajribi, ada metode burhani, dan metode irfani. Masing-masing metode ini memiliki aksentuasinya berbeda atau penekanan yang berbeda satu sama lain. Jadi di Islam juga sebetulnya ada metode T, cuma tidak terpublikasi karena kalah dengan pemahaman tadi. Ya, dengan soal kualitatif, kuantitatif, dan lain-lain. Padahal ada metode yang lain. Yang pertama ada yang disebut dengan metode tajribi. Metode tajribi ini adalah metode yang lazim digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan alat ukur yang paling dominannya adalah objek-objek yang bersifat fisik. Alat utama yang lebih dominan digunakan dalam metode tajribi ini adalah observasi, indrawi. Dan biasanya kalau dalam penelitian kuantitatif itu lazim menggunakan pendekatan kalkulus, seperti yang dikembangkan oleh Ibn Hazm. Matematika atau statistik lah yang lebih populer dalam bahasa kita. Jadi metode tajribi ini adalah metode untuk mengungkap setiap kebenaran di lapangan, tapi objek yang ditelitinya adalah fisik. Jadi kalau di luar fisik, ya bukan metode tajribi. Makanya metode tajribi, objek penelitiannya adalah yang bersifat fisik. Jadi kalau misalnya berbicara pemikiran orang, itu bukan lagi fisik. Bukan tajribi namanya. Oke. Bisa dipahami nih? Ini disebut dengan metode tajribi. Jadi metode tajribi ini metode yang lazim digunakan untuk memverifikasi dan menemukan kebenaran secara ilmiah dalam kacamata epistemologi Islam itu, di mana penekanan utamanya lebih kepada alat-alat yang bersifat indrawi, seperti misalnya peraba, penciuman, misalnya, kemudian penglihatan. Jadi selama itu bisa diindra oleh indera manusia, dia bisa menjadi objek
penggunaan metode tajribi. Jelas ya? Oke. Yang kedua ada yang disebut dengan metode Burhani. Kalau metode Burhani ini adalah metode yang digunakan yang menjadi objek utamanya adalah non-fisik. Metode inilah yang paling populer dalam penelitian, ya, sering disebut sebagai metode rasional atau metode logis. Contoh misalnya ada metode demonstratif. Kalau dalam ilmu antik atau dalam ilmu filsafat ilmu disebut dengan silogisme. Dan metode dialektis, metode jidali, ya, kemudian metode retorik, metode khitobi lazim, dan sofistik atau yang lazim digunakan dengan istilah metode mughaliti, dan metode putika atau metode syikri. Dari masing-masing itu semua sebenarnya memiliki tingkat cara penggunaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Perbedaan itu didasarkan atas bahwa setiap metode memiliki karakteristik penggunaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kita jelaskan satu persatu misalnya. Pertama, metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini ada 3 bentuk contohnya. Ya. Misalnya kalau ada proposisi yang ta'adul, yang sepadan, ya, ada 3 skema. Misalnya, setiap alkohol memabukkan. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Jadi setiap alkohol hukumnya haram, betul tidak? Jelas nih. Coba lihat. Ini metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini ada 3 bentuk. Salah satu bentuk yang pertama adalah jika proposisinya sepadan, ta'adul. Memabukkan itu ta'adul dengan haram. Alkohol itu memabukkan. Di sini tidak ada kalimat alkohol itu haram. Alkohol itu memabukkan. Tapi dia bisa menjadi muncul, menjadi logika haram hukumnya ketika ada kalimat yang kedua, setiap yang memabukkan hukumnya haram, kalau alkohol itu memabukkan pasti jadi haram, gitu loh. Ngerti maksudnya? Ada nggak hukum tentang alkohol? Nggak ada. Ini yang disebut dengan metode yang pertama. Yang kedua misalnya, jika ilat berada pada predikat 2 premis. Allah sebagai sang pencipta itu tidak tersusun. Setiap benda tersusun. Berarti ilatnya ada di yang di garis bawah itu. Jadi kesimpulannya Allah sebagai sang pencipta bukan benda. Betul nggak? Betul. Baik, perhatikan baik-baik. Allah tidak tersusun. Yang tersusun itu adalah benda. Jadi Allah bukan benda. Intinya ingin menyatakan bahwa Allah tidak tersusun gitu. Karena yang tersusun itu adalah benda. Tapi penekanannya di kata-kata tersusun itu. Yang ketiga, jika ilat berada di subjek kedua premis. Setiap hitam adalah sifat. Betul. Setiap hitam adalah warna. Hitam itu sifat, hitam itu warna. Kesimpulannya apa? Sebagian sifat adalah warna. Jelas nggak? Repabelit. Ada yang mau tanyakan? Ini cara logika berpikir seperti ini menjadi sangat penting, terutama dalam proses penulisan. Pak, kalau misalnya logikanya begini, Pak, sebagian hitam itu adalah sifat, gimana, Pak? Apanya? Kalau misalnya pernyataannya jadi sebagian hitam adalah sifat, itu gimana kesimpulannya? Kan hitam itu sudah disifat di atas. Oh, gitu. Oh iya, Pak. Kan di atasnya sudah ada. Siapa? Kan hitam adalah sifat, ya. Hitam adalah warna. Jadi kita sudah tidak lagi berbicara soal hitam nih. Ya, Supari ya. Jadi kesimpulannya, baik, Pak, baik.
setiap sifat adalah warna. Mau warna apa aja, termasuk warna hitam gitu loh. Kan sebagian sifat itu menunjukkan ke warna hitam sebetulnya. Makanya tidak sebagian, makanya menggunakan kata-kata sebagian sifat. Karena bisa jadi sebagian sifat itu bisa warna itu bisa warna putih, warna hitam, warna merah, warna hijau dan lain-lain. Ya gitu ya. Kalau ini kan ini metode ilmiah ya yang tajribi burhani irfani. Apakah ini juga termasuk seperti halnya alat potong gitu Pak Dokter? Bukan, ini tentang cara logika berpikirnya. Cara logika berpikirnya. Cara logika berpikirnya. Jadi ada orang yang bisa berpikir logis, artinya secara sistematik, tetapi dia tidak menggunakan cara kaidah-kaidah logika yang baik. Ya seperti yang saya contohkan tadi misalnya, latar belakangnya tentang apa, yang ditanyakannya apa, yang dibahasnya apa, nanti kesimpulan selanjutnya pun tentang apa. Tidak nyambung gitu loh. Oh, jadi ini mah bisa kombinasi ya? Iya, bisa mengcombine. Ya. Bisa mengcombine antara logika ya penelitian filsafat ilmu dengan ini. Cuma kalau dalam bahasa barat disebut sebagai filsafat dalam konteks ilmu keislaman disebutnya ilmu mantik. Yang memang tidak dipelajari secara spesifik. Dan saya pun hanya mengenalkan sebagian saja karena memang bukan di konteks pembelajaran ilmu mantik, tapi lebih di metode penelitian. Ya kalau misalnya Anda kurang puas, ya mungkin harus secara khusus tentang kajian ilmu mantik. Ya. Ini adalah kajian tentang cara berpikir. Oke, saya lanjut. Ada bentuk kedua. Kalau bentuk kedua itu misalnya ada yang disebut dengan proposisi yang talazum, saling menentukan satu sama lain. Itu biasanya para ahli logika itu menyebut dengan istilah syartil mutasyir, ada syarat yang nyambung. Ini ada 4 skema di sini. Misalnya contoh, misalnya menerima sebab berarti menerima akibat. Jika sholat sah, maka pelakunya suci. Betul nggak? Sholat itu sah. Kesimpulannya pelakunya suci. Sebabnya apa di sini? Sebabnya apa? Berwudu, Pak. Sebabnya wudhu. Akibatnya wudu. apa? Suci. Akibatnya sholat. Oh iya. Betul nggak? Supari nggak pabelit nih. Menerima sebab berarti menerima akibat. Sebabnya adalah berwudu. Menerima wudu berarti menerima sholat. Betul? Ya. Yang kedua, menerima negasi akibat berarti menerima negasi sebab. Jika salat sah, maka pelakunya suci. Kalau pelakunya tidak suci berarti ya tidak sah. Ya tidak sah. Betul. Ya. Itu Pak Balit nih. Betul, Pak. Gampang kan? Ini cara latihan berpikir sederhana sebetulnya. Kalau orang berwudu, pasti bisa sholat. Ya. Sholatnya, kalau orang itu tidak berwudu, berarti sholatnya tidak sah. Jelas? Ini kalau diceritakan akan panjang sebetulnya, tapi saya mencoba hanya mengenalkan saja, karena ini sebetulnya di kajian di filsafat ilmu, mungkin waktu prapaskah dan atau mungkin dulu ada pelajari di S1, baik dalam mata kuliah filsafat ilmu, ilmu mantik ataupun ilmu yang lain. Contoh yang lain, bentuk ketiga. Jika proposisi itu bersifat ta'arud, bertentangan satu sama lain, itu para ahli logika menyebutnya adalah syartil munfasil. Kalau orang ilmu kalam, kalangan teologi, ini adalah sabar waqsim. Ini dibagi menjadi 4. Contoh,
alam ini kekal atau diciptakan? Pengandaian pertama, alam ini diciptakan. Kesimpulannya alam ini tidak kekal, betul nggak? Ya. Betul. Ya, Betul. yang diciptakan. Kalau alam ini diciptakan, berarti alam ada yang menciptakan. Berarti alam tidak Betul. kekal, betul. Saya tanya nih, Rani, di akhirat kekal nggak? Akhirat abadan kekal. Kata siapa? Nggak ada kata-kata kekal. Tapi kalau kata Pak Agus Mustafa, ternyata akhirat tidak kekal. Iya. Kekal cuma satu Allah. Di akhirat itu nggak kekal. Makanya penggunaan kata-katanya adalah bukan bakor, tetapi abeko. Ya, abeko. Padahal akhiratu khairu wa abeko. Abeko itu ada kata-kata aku yang akan mengekalkan. Tapi kalau Allah bako. Ya. Pertanyaannya sederhana. Awal akhirat kapan? Supari, awal akhirat kapan munculnya? Setelah penentuan ini, Pak, setelah penentuan surga dan nerakanya, misalnya seseorang itu Kan, kawan, masuk surga atau kapan neraka. mulainya akhirat? Kapan mulai? Kapan mulai akhirat? Ini dilihat dari kacamata mana, Pak? Ya enggak, pengetahuan kita tentang keyakinan ini. Sekarang Kapan juga mulai akhirat? akhirat. Kiamat. Akhirat itu muncul setelah kiamat, betul nggak? Kalau Betul nggak, saya Supari? Ya, kalau akhirat setelah kiamat berarti ada awalnya, betul nggak? Betul nggak, Supari? Betul, Pak. Kalau ada awal, bukankah itu akan berakhir? Ya, Pak. Itu rumus itu, jangan ragu lagi. akhir. Bukankah yang tidak ada awal dan tidak ada akhir hanya untuk milik Allah? Lalu kenapa kita berani-berani mensejajarkan akhirat dengan Allah? Tapi bahwa itu adalah menyangkut keimanan, karena Rasul tidak pernah memberikan informasi pasca kehidupan akhirat ke iman. Tapi kita pun harus punya keyakinan bahwa akhirat tidak kekal. Karena akhirat itu adalah makhluk, ada awalnya, pasti ada akan berakhir. Cuma kapan berakhir, Allahu a'lam, tidak ada informasi yang detail yang bisa kita terima dari Rasul maupun dari Quran pasca kehidupan akhirat. Betul nggak? Dasarnya apa? Iman. Kan akhirat itu kan diciptakan, bukan menciptakan. Karena dia makhluk, bukan kholik. Setiap ada yang awal, pasti ada akhir. Oke, lanjut ke yang kedua. Alam ini kekal, berarti alam ini tidak diciptakan. Ya. Kalau alam ini kekal, berarti alam tidak diciptakan. Betul nggak? Ya, betul. Ya, kalau kekal berarti tidak ada yang diciptakan, betul? Iya, Ya. karena tidak ada yang diciptakan. Ya. Ya. Kemudian pengandaian ketiga, alam ini tidak diciptakan, berarti alam ini kekal. Diciptakan. Ya, sama dengan Allah ini tidak diciptakan, berarti Allah ini kekal. Betul, Kan Pak. begitu? Iya. Betul, Pak. Oh, sini kita belajar logika nih. Ya, Allah ini Pak. tidak diciptakan. Ya, alam ini tidak diciptakan, berarti alam ini kekal. Betul, Pak. Tinggal sama dengan yang kedua kan tadi. Iya. Kalau alam ini tidak kekal, berarti Ya, betul, Pak. alam diciptakan. Ya, Betul nggak nih? betul, Pak. Favoritnya. Oi. Sampai situ dulu deh. Bisik favorit, habis lihat tahunya. Kita lanjut. Pura-pura Anda ngerti dulu. Sep, Anda ngerti, Sep, penjelasan ini? Paham ya? Jika karakter hafal ayana bisa disalahkan. Pak Dokter, Ya. punten, ini teh Kenapa? waktunya udah habis sepertinya. Oke, kita makan dulu bentar loh. Enggak. Kalau nama 3 SKS 2 jam lebih sebentar nama. Mat, nanti dikoneksikan lagi, Mat. Siap. Ya. Siap, Pak. Oke, yang berikutnya metode Irfani.
Metode Irfani ini biasanya metode-metode yang digunakan dengan pendekatan rasa, seperti meneliti cinta, kasih, sedih, ma'rifat, kecewa. Makanya seperti kita pernah mendengar istilah al-halaj ya dalam kajian tasawuf, Jadid al-Bustami, Rabi'ah al-Adawiyah, dengan konsep mahabbahnya. Nah, itu tidak bisa diteliti dengan burhani dan tajribi, tapi dengan irfani. Biasanya itu pengalaman yang bersifat zauki. Ketika al-halaj mengatakan anal haq, saya adalah hak, saya adalah kebenaran. Di Jawa ada Syekh Siti Jenar, Manunggaling Kaloning Gusti. Jadi ketika dia mengatakan begitu, tidak bisa diukur berdasarkan tajribi dan burhani, tapi hanya bisa diukur berdasarkan irfan. Berdasarkan kehadiran zat dirinya dalam seseorang. Itu disebut dengan metode irfan. Biasanya metode irfan ini banyak digunakan oleh orang-orang dengan pendekatan sufistik. Kelompok-kelompok tarekat biasanya itu banyak menggunakan pendekatan irfan. Ya, seperti hadirnya objek dalam subjek, ya sama seperti kalimat misalnya datul wujud, yajid Tommy, ya, al-halaj dengan konsep misalnya fululnya, ya, anal haq itu kan al-halaj ya. Itu juga salah satu bentuk dari bagaimana metode irfani bisa menjadi salah satu metode mendapatkan sesuatu di luar non fisik. Tapi biasanya ini bisa digali dengan fenomenologi. Nah, persoalannya metode irfan ini sangat subjektif. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasakan, tuh saya mendapatkan misalnya katakanlah malam Lailatul Qadar, di mana dasarnya? Nah, susah digambarkan karena pengalaman yang bersifat subjektif dan itu hanya bisa dilepas pada tanpa irfani. Ya. Ini juga bisa diteliti, tapi kalau Anda meneliti seperti ini, jangan menggunakan tajribi, jangan menggunakan burhani, mau nyambung. Sama seperti Anda misalnya meneliti rasa kasih dan rasa cinta menggunakan burhani dan tajribi tidak terukur. Seperti misalnya Rabi'ah al-Adawiyah, misalnya dia menggunakan konsep mahabbah. Ya. Tidak bisa itu diteliti dengan menggunakan metode burhani atau tajribi. Karena yang namanya cinta kasih itu bersifat zauq, bersifat rasa, perasaan. Dan perasaan itu susah untuk dilukiskan dengan kata-kata, susah dikuantifikasi. Seorang bapak, seorang ibu sayang kepada anak, susah dipresentasikan. Susah dikuantifikasi, susah dideskripsikan. Karena menyangkut kolbu. Ya. Karena hati itulah yang menjadi tolok ukur dari irfani ini. Nah, ini hanya sekedar penggambaran saja. Saya percepat. Kalau berdasarkan jenisnya, riset itu ada 4. Ada scientific research. Nah, kita ada di sini nih. Scientific research itu dari mulai S1, S2, S3. Itu biasanya scientific research. Jadi meneliti dengan pendekatan logika keilmuan. Yang kedua ada policy research. Policy research ini adalah riset kebijakan. Misalnya mau memberlakukan kebijakan apakah mau selama pandemi menggunakan daring atau tidak, itu menggunakan policy, teliti. Kemudian ada penelitian R&D, Research and Development, ya, riset dan pengembangan. Kemudian ada action research, riset partisipasi. Riset partisipasi ini biasanya digunakan oleh beberapa para aktivis seperti LSM, yang lazim digunakan dalam praktek pemberdayaan sosial. Misalnya meneliti tentang memberdayakan masyarakat miskin, pengemis, misalnya katakanlah anak jalanan, anak terlantar, dan segala macam. Nah, itu menggunakan lazim action research. Keempat jenis penelitian ini masing-masing punya cara kerja yang berbeda satu sama lain. Tetapi substansinya adalah merumuskan tentang sesuatu yang baru. Oke. Kalau dilihat dari kegiatannya, penelitian itu ada 2. Ada yang disebut dengan penelitian lapangan, atau field research, atau library research, penelitian pustaka. Kalau Anda meneliti misalnya masjid, meneliti misalnya katakanlah tempat, namanya field research, penelitian lapangan. Tapi kalau Anda meneliti misalnya buku, kitab, dan lain-lain, disebut dengan library research. Jadi ada 2 jenis kegiatan. Kalau dilihat berdasarkan tujuan, itu ada 3. Ada penelitian dasar yang disebut dengan grounded theory. Ada yang disebut dengan applied research, penelitian terapan, atau evaluasi, meneliti
pemberlakuan sebuah kebijakan. Nah, masing-masing riset, sekali lagi, dari aspek jenis, dari aspek kegiatan, dari aspek tujuan, tentu memiliki substansi yang berbeda satu sama lain. Dari mulai grounded, penelitian dasar, terapan, sampai kepada evaluasi. Terakhir, berdasarkan metode. Nah, ini tolong hati-hati dan pastikan baik-baik. Kalau Anda penelitiannya kualitatif, jangan pernah sekali-kali Anda menggunakan metode deskriptif. Awas. Sekali lagi, kalau Anda misalnya menggunakan penelitian saya, Pak, menggunakan metode deskriptif. Salah itu, kalau Anda penelitiannya kualitatif. Karena deskriptif itu adanya di kamar kuantitatif. Jadi kalau Anda ingin meneliti kualitatif di sini, inilah metodenya nih. Jelas? Jangan sampai Anda mengaku-ngaku kualitatif tetapi deskriptif. Sebab setiap penelitian kualitatif itu pasti isinya mendeskripsikan. Makanya penelitian kualitatif itu sering disebut sebagai penelitian deskriptif. Tapi kalau Anda mengatakan metodenya metode deskriptif di penelitian kualitatif, salah. Ngerti maksudnya nih? Penelitian kualitatif itu sudah pasti, saya katakan, sudah pasti deskriptif. Karena dia tidak menjelaskan angka-angka, dia hanya menguraikan. Makanya penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian deskriptif. Tapi kalau Anda menggunakan metodenya deskriptif, salah di kualitatif. Karena dia ada di kuantitatif. Makanya penelitian kuantitatif sering disebut penelitian objektif, kualitatif sering disebut sebagai penelitian subjektif. Kalau penelitian kualitatif sering disebut subjektif itu artinya semakin subjektif pendapat subjek yang diwawancara, semakin objektif. Seperti yang saya katakan tadi, Anda meneliti Ahmadiyah, semakin yakin Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi kata mereka, semakin murtad kata sebagian orang, tapi semakin benar kata Ahmadiyah. Itu namanya subjektif. Jadi penelitian kualitatif itu sering disebut penelitian subjektif, sering juga disebut sebagai penelitian deskriptif. Kalau penelitian kuantitatif sering disebut sebagai penelitian positivistik, sering disebut penelitian objektif, sering juga disebut sebagai penelitian eksplanatoris atau eksploratif. Oke, sampai sini silakan ada yang tanyakan. Pak, seringkali yang membuat kita bingung itu, kalau di sini lihat, jadi metode itu cuma ada dua berarti Pak ya, kuantitatif sama kualitatif. Ya, metode secara umum. Ya, karena kalau misalkan ini kita sering dibingungkan, misalkan mulai dari paradigmanya apa, metodenya apa, kemudian pendekatan. Nah ini yang sering Pak Baliut gitu Pak, pendekatan itu yang mana, kemudian metodenya seperti apa gitu. Apakah ini bisa disebut dengan pendekatan atau bagaimana gitu Pak? Ini, kalau saya agak susah juga menjelaskannya, tapi begini. Kualitatif itu bisa jenis, kualitatif itu bisa metode, kualitatif itu bisa paradigma, kualitatif itu bisa pendekatan. Gimana cara Anda menjelaskannya, ngerti nggak maksudnya? Saya ulangi pelan-pelan. Ini kan ada kuan, ada kual. Ya, dalam ilmu kita kenal ada paradigma, ada pendekatan, ada metode, ada jenis kan ya? Betul nggak? Iya, betul. Nah, kualitatif, kuantitatif. Jelas nggak suara saya? Kualitatif, kuantitatif itu bisa paradigma, bisa pendekatan, bisa metode, bisa jenis. Saya kasih contoh, handphone, Cepi. Ini handphone. Kenapa ini kualitatif? Ini bisa disebut sebagai smartphone, ngerti nggak? Betul? Betul.
Ini bisa disebut sebagai gadget, bisa. Bisa. Ya kene kan? Masih handphone kan? Betul nggak? Masih. Ya. Bisa sebut ini gawai, betul nggak? Betul. Betul. Robah tuh. Ubah. Hah? Gawai. Objeknya tidak berubah, tapi ketika saya menjelaskan ini adalah smartphone, berarti saya menjelaskan ini sebagai Smartphone. Ngerti? Iya. Ketika saya menjelaskan ini gadget, berarti saya menjelaskan ini sebagai gadget. Gadget. Yang menjelaskan ini sebagai gawai, berarti apa? Sebagai gawai. Ngerti maksudnya? Kualitatif sebagai paradigma, berarti saya menjelaskan kualitatif sebagai Paradigma. Ngerti? Kualitatif sebagai metode, berarti menjelaskan Metode. paham maksudnya? Jadi, Ya, Pak. sekali lagi saya ulangi. Di S1 memang Anda hanya belajar kualitatif, kuantitatif, tapi kadang-kadang apalagi dengan di metode pun. Padahal kualitatif dan kuantitatif bisa jadi paradigma, bisa jadi pendekatan, bisa jadi metode, bisa jadi jenis. Tergantung cara Anda menjelaskannya. Berarti Mas, tidak perlu semua Pak ya. Misalnya begini, metode ini karena sering bingung tuh kalau lihat dari paradigmanya misalkan kualitatif, kemudian metodenya lain lagi gitu. Itu suka ada yang ditemukan seperti itu kalau di karya tulis. Saya kasih contoh ya, misalnya nih, saya kasih contoh. Saya meneliti tentang misalnya perilaku keberagamaan, misalnya etnis Tionghoa. Ya. Paradigmanya saya katakan kualitatif paradigmanya. Seperti pendekatannya saya menggunakan fenomenologi. Iya. Metodenya saya menggunakan etnografi. Ngerti, Cepi? Jenisnya ya, saya menggunakan penelitian lapangan. Paham? Oh. Ya. Jenisnya. Sekarang saya rubah lagi. Jenisnya adalah kualitatif. Penelitian saya jenisnya kualitatif yang tadi. Ya, Karena Pak. kan di paradigma. Saya simpan kualitatif itu sekarang di jenis. Betul. Metodenya apa kira-kira? Studi kasus. Metodenya studi kasus. Pendekatannya apa? Sosial budaya. Ngerti? Paradigmanya apa? Fenomenologi. Ngerti? Asal tong ngaranjah ka dieu tah. Kuantitatif. Ngerti? Rumpun aja. Berarti satu rumpun gitu. Iya. Sekali lagi, saya kasih contoh. Ya. Perilaku keberagamaan misalnya etnis Tionghoa di Kota Bandung. Saya menggunakan paradigmanya interpretif paradigmanya. Pendekatannya fenomenologi. Pendekatan. Ya. Metodenya kualitatif. Jenisnya paid research, penelitian lapangan, benar. Jelas. Sekarang saya ganti kualitatif adanya di paradigma. Paradigmanya kualitatif. Jadi makan interpretif. Ngerti nggak nih? Ya. Berarti paradigmanya kualitatif. Pendekatannya apa? Pendekatannya sosial budaya. Metodenya apa? Fenomenologi. Jelas. Jenisnya apa? Deskriptif. Paradigma deskriptif. Jelas. Paham nggak? Bisa dibolak-balik. Iya, Pak. Tapi selama ini cara berpikir Anda sejak S1 metode kualitatif. Itulah yang ingin saya bongkar sekarang. Dulu dosen ngajarnya pokoknya nama kualitatif, kuantitatifnya gitu. Di metode cara berpikir. Padahal kualitatif itu bisa paradigma, bisa pendekatan, bisa jenis, bisa metode. Makanya ketika saya menjelaskan ini adalah smartphone, berarti ketika smartphone adalah, tapi ketika saya katakan ini gawai adalah iya keneh barang nama. Tidak berubah.
Jadi ketika saya menggunakan kualitatif sebagai paradigma, berarti kalimatnya bahwa pemahaman terkait dengan ini akan dilasuri dengan paradigma kualitatif, di mana data-data yang bersifat di lapangan akan dikumpulkan dengan data-data yang kualitatif. Ada sebagai paradigma. Tapi kalau pendekatan kualitatif, misalnya, pemahaman terkait dengan fenomena yang diteliti akan didekati dengan pendekatan kualitatif. Tuh, kita itu kan yang mana? Sekarang metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana pemahaman dan penelusuran terkait dengan kegiatan keberagaman etnis Tionghoa dilakukan dengan data-data secara kualitatif. Metode. Sekarang di jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif, di mana data-data yang berhasil dikumpulkan di sini adalah tidak mengkuantifikasi, tetapi lebih bersifat mendeskripsikan berdasarkan data-data yang di lapangan. Itu ngomong nanti. Paham? Ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Contoh berulang-ulang menyetelkan yang lain. Bangetan. Jadi sekali lagi, penggunaan istilah penempatan A, di B, di C tergantung cara Anda menjelaskan. Jadi ketika kualitatif, Pak Aldi mah kualitatif kayak di jenis, maka silakan. Berarti silakan definisikan kualitatif sebagai jenis. Pak, saya ingin menempatkan kualitatif sebagai paradigma, silakan. Cuma jelaskan kualitatif sebagai paradigma apa. Ngerti maksudnya? Ya Pak. Tanggal 11 capek. Ada yang tanyakan silakan. Silakan. Saya anggap Anda paham dan ngerti penjelasan ini. Ya, tapi ya pertanyaan tadi itu. Jadi kalau misalnya Anda kesulitan Pak, banyak dosen yang mengarahkan ke metode. Saya katakan kualitatif itu tidak mesti metode, bisa jadi kualitatif jenis. Ya. Bisa jadi kualitatif itu adalah paradigma. Bisa jadi kualitatif itu adalah pendekatan. Tergantung cara Anda menjelaskannya. Supaya kemudian, karena beda pembelajaran sekarang dengan yang dulu. Tinggal persoalannya di mana yang bedanya. Itu tamat, bahkan ngajina, belajar metode penelitiannya hanya sebatas itu. Jadi, pahaminya hanya sebatas itu. Dulu juga, harus tamat, Pak. Ya, dulu juga pemahaman pembelajaran seperti ini. Yang saya tahu, metode itu kualitatif dan kuantitatif. Hanya ketika saya menguji mahasiswa S1, saya tanya, apa metode penelitian Anda? Kualitatif, Pak. Kualitatif atau kuantitatif? Dia bingung. Kuantitatif. Kuantitatif. Aku stres dosen ditanya, jadi kuantitatif. Di satu sisi dia ingin mengatakan kualitatif, tapi disentak saya gara-gara mental jadi kuantitatif, jadi kuantitatif. Nah itu juga. Nah mudah-mudahan tidak terulang di S2. Tapi nanti kalau Anda tanya, metode Anda apa? Jangan sampai kuantitatif. Jelas. Ya. Jadi kalau penelitian Anda jenisnya kualitatif, Anda bisa mengambil metode ini. Kalau pendekatan Anda kualitatif, Anda bisa mengambil metode ini. Oke. Baik, saya kira itu, Mat. Saya minta nanti rekap itunya ya. Oh, siap. Absennya nggak di Inaus Pak, masih Google